Ingat dengan Key to Victory yang sebelumnya, dengan adanya Dawn kalau menang di laning itu udah enak banget. Tapi ini dia untuk game pertama kita. Oke, ini dia pertemuan antara Onyx dan juga RRQ Sena dan Yas. Tanpa diminta semangat mereka luar biasa, tapi dia mau lebih keras lagi dong. Tepuk tangannya Mercubuana. Ini udah rame banget Cipi Choji tentunya. Yep. Jadi kita tentunya enjoy the game. Land of Dawn, kita lihat game yang pertama. Siapa yang akan mengunci gamenya. Dan kalau kita ngeliat dari spellnya ini flicker loh. 4 flicker, sementara ada Purify dari Toy. Dari sisi RRQ sana. Iya, karena kalau dilihat dari segi draft ya, kayaknya Onyx Prodigy untuk mati Raja Samuel bakalan lumayan sibuk lah. Ngejemput ke arah dua player mereka nih, kalau nggak dari Boy ataupun Ludwig. Karena dari segi emblem pun di sini kita lihat adanya 4 Quantum Reach. Jadi bener-bener mainnya ke kiting, biar supaya heal, itu bener-bener difokusin di Matilda aja. Makanya dengan adanya emblem support ditambah dengan Wilder's Blessing yang digunakan untuk rotasi cepat dan juga nge-backup dengan cepat kepada teman-teman dari Onyx Prodigy yang lainnya. Oke, tempo masih cukup, saya bilang cukup terkendali. Dari kedua tim tidak mau terlalu melakukan pergerakan tambahan. Itu Salvax sama Win Tidak mau terlalu mengancam Kenapa Killua. emang? Itu Win 6 loh. Iya. Win 6, Vexananya ya. 100% loh. Bener, sejauh ini Vexananya masih 100% dari Killua. Cuma balik lagi ini masih game pertama. Nggak tahu nanti untuk di game kedua pilihannya bakal apa aja. Cuman, ini dia untuk RRQ Sena. Dengan adanya pick yang menuju ke arah Hylos masih belum terlalu bagus. Tapi lihat dari segi win rate Harethnya Toy. Iya, 4 ya, 4. 4 kali kemenangan. Win rate yang tinggi ya, masing-masing kedua tim ini bawa hero powernya banget berarti untuk game yang pertama. Dan ngeliat dari segi rotasi juga Onyx Prodigy juga nggak mau terlalu main gimana-gimana ya. Karena biasanya kalau udah ada Xavier kayak gini menggunakan Beatrix, nyari 2 Legend Sword dulu nggak sih minimal. Karena untuk damage awal-awal, oke Boy to Z ada damage-nya. Cuman yang bakalan tricky adalah Rexlona sih menurutku. Karena sudah disebut juga dengan adanya Goni, main area dengan Luoji itu jelas Luojinya bakalan sakit banget sih. Natural objektif yang pertama sudah di-setup dan tampaknya Boy Z lah yang lebih memilih atau lebih mengendalikannya. Iya, bakal coba untuk di-follow up lagi dengan adanya satu buah Glorious Petu yang digelar. Begitu saja di-follow up dengan adanya satu kill retribution dari seorang Chen. Yang membuat akhirnya turtle pertama diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Lutfi-nya bakal coba untuk bertahan, tapi first blood-nya mempunish karena Samuel dan Boy Z menjadi korban kedua atas RRQ Sena. Oh, RRQ Sena, mereka sudah mulai early gamenya dengan cukup kuat. Mendapatkan turtle dan juga tambahan 2 kill. Lihat spell-spell yang sudah berhasil ke-trigger juga banyak. Dari Lutfi, Killua, Samuel ini flickernya keluar semua. Tambah 2 member tetap. Jadi ini sebuah kerugian yang harus dialami nih. Onyx Prodigy butuh kompensasi. Satu tim fight aja langsung 1000 gold lead. Apalagi dan Turtle yang diamankan juga. Diikuti dengan Chen dapetin 2 assist. Ini udah pasti bakal nge-feeding banget ke arah dari level up Chen miliki. Apalagi dengan adanya Rexlona juga dapetin total assist tipis-tipis ya di angka 1. Nggak bawa setidaknya, item station untuk di arah awal-awal bakalan sangat diungguli oleh RRQ Sena. Ini teman-teman dari Onyx Prodigy lumayan tertatih-tatih early-nya ya. Menghadapi damage yang terlalu besar dan diversion. Ternyata diversion gocekan belakang ternyata belum mau coba untuk di-follow up. Soalnya teman-teman dari RRQ Sena yang memilih mainin ke slow temponya dulu. Belum di-commit juga dan ya. Kita lihat 3 menit perjalanan RRQ Sena. Mereka tampaknya cukup tahu, cukup mengeksekusikan game plan-nya dengan cukup baik. Onyx Prodigy, apa yang harus mereka lakukan dan kita lihat di sini Savero memang harus main spacing sih. Kalau dia langsung head to head lawan Toy di early gini udah agak sedikit kesulitan. Dan oke, kita bisa ngobrolin lagi nih untuk dari winning condition untuk kedua tim ini. Nampaknya ada satu buah permintaan pause ya. Balik lagi kita ada di babak playoff. Jadi kita akan memberikan yang terbaik untuk player kita semua yang sedang membutuhkan poin untuk match kali ini. Tapi Ya, Race pathway ya, itu salah satu faktor juga. ingat bahwa mereka tuh nggak punya yang benar-benar true tanker. Oke, kalau kita ngeliat tadi kan ada power dari Edith kan, yang dibawakan dari Lutfi. Tapi ya Edith pun untuk di awal-awal nggak bakalan tebel-tebel banget. Even dia pun jadi Primal Wrath, itu defense-nya langsung ke convert jadi damage gitu loh. iya, dan thanks to Hylos-nya mungkin ya dari RRQ Ya, ya. kalau Hylos udah beda urusan itu. Karena produksi resource-nya kan ada di arah dari bagaimana penambahan movement speed Betul. kan. Itu yang mempermudah banget akhirnya Chen tadi untuk bisa masuk ke area objektif netral. Manish karya teman-teman dari Onyx. Cuman yang masih dinantikan adalah hit and run-nya yang dibutuhkan sih dari Ya, Onyx. itu Maksimalin dia. power Mathilda-nya yang sejauh ini masih ketutup ya. Karena memang masih early potensial juga dan kita tahu damage letupan dari sosok Luoi dan juga Nolanya jauh lebih masuk tadi ya. Kalkulasi yang emang miss dari Onyx yang dimaksimalkan oleh RRQ. Ya, dan
RRQ Sena sebenarnya tinggal ngejaga tempo nggak sih kan hitungannya kalau kayak gini? Karena dari segi tempo mereka tinggal ya udah mungkin fokus farm sampai ada turning point yang dimana menurutku turning point itu di saat Xavero udah bisa dapetin minimal 3 item. Untuk team fight potensialnya bakal gede banget, begitupun juga dengan pick off-nya yang menggunakan Kaja. Ya ini akan tinggal, ya benar kasih space banyak-banyaknya ke Aratoy. Ya. Karena secara laning ini mesti agak sedikit diunggulkan oleh Harith dan untuk mungkin nih, tadi sempat dibahas juga ini team head to head atau mungkin belum sempat lihat ini wow Unique Heroes pick-nya mirip loh. Iya, tapi tim damage per menit yang berbeda ya antara Prodigy juga RRQ Sena. Ada sedikit gap, tapi benar-benar sama game split-nya di angka 29. Cuman untuk Turtle selain per gamenya, secara statistik sebenarnya RRQ Sena megang lebih sedikit dibandingkan dengan Onyx Prodigy. Namun karena early game yang menurutku sangat-sangat adaptif dari RRQ Sena, mereka bisa nge-take over seperti yang dikatakan oleh Goni tadi. Dan yang paling penting adalah Unique Heroes pick-nya ini sama-sama di angka yang mirip-mirip juga. Ngebuat mungkin kita bisa ngelihat lagi 5 game Ya. untuk di semifinal MDLI di season 10. Tentunya bisa menjadi possibility mengetahui kedua tim ini juga lagi panas-panasnya setelah kemenangan mereka kemarin. Namun tampaknya good news, kita balik ke arah Land of Dawn. Oke, ini dia Land of Dawn kita untuk game yang pertama. Masih di Onyx Prodigy berhadapan dengan RRQ Sena di mana Onyx masih membutuhkan poin pertukaran ya, kompensasi. Dan tadi udah dibahas mungkin perpanjangannya di area Turtle. Yang juga udah mulai ada arah-arah rotasi Onyx Prodigy karena objektif tersebut. Dan rotasi dari Onyx Prodigy pun menuju ke arah Turtle. Untuk sekarang mereka belum terlalu ada damage besar-besaran, tapi Lutfi seenggaknya bisa buying time di depan. Ya, Lutfi yang baru dibahas juga udah langsung make a move mengarah ke area Dawn yang tertrigger untuk dibuka. Satu buah Glorious Pathway dan lihat target Gila. yang manis dari Rexelona membuat akhirnya Boytensy tumbang dan Turtle di take over lagi oleh teman-teman dari RRQ Sena sepaket. Dengan adanya Lutfi yang harus tumbang menjadi korban kedua. Di turtle pertama elemennya cuman Glorious Pathway. Di turtle kedua ditambahin Ida Diversion yang langsung dari angle yang gak disangka-sangka oleh Onyx Prodigy. Dan itu memberikan jump scare yang besar-besaran kepada Onyx Prodigy dan bahkan mendua kali lipatkan gold lead yang dimiliki oleh RRQ Sena. Dan aku suka sekali dengan permainan seperti ini. Glorious Pathway ternyata hanyalah distraksi untuk Onyx Prodigy menjaga-jaga jika ada orang yang datang dari karpet tersebut. Namun yang dikagetkan adalah Boytensy tadi cukup kosong di arah belakang. Dan bahkan Matila pun benar-benar sebelahan banget sama Boytensy, ngebuat penyelamatan jadi susah untuk dilakukan oleh Onyx Prodigy. Apalagi dengan adanya itemization yang belum jadi di alfanya Boytensy. Ya, dari segi item Boytensy mau tertati-tati ya 2 kali. Masalahnya ini nggak baik buat jungler. Lagi kita bicara untuk alpha. Iya. Dan melihat itemnya dari Xavero juga sebenarnya ini benar-benar nyari damage sih untuk nutupin early gamenya. Karena dia kelihatan ngambil ke arah 2 Legion Sword ditambah dengan 1 Vampire's Mallet dan tentunya ada Fury Hammer di tangan. Jadi seenggaknya durability dan juga offense lumayan ada lah. Tapi ini ada yang ninggalin laningnya ya. Ada 1 buah Tarat akhirnya yang jadi pertukaran dari Onyx Prodigy yang belum pecah telur dari point kill. Wow, ini seenggaknya lumayan nih modal juga untuk Onyx Prodigy menahan early game yang menurut aku Lutfi bisa tertangkap. Ya, ini early game yang Kaja? tidak begitu baik karena dari Elsanya langsung menarik karya 1 pemain dan Boytensy lagi-lagi tumbang di kali ketiga untuk anak-anak RRQ Sena. Sedikit disconnect tampaknya. Samuel juga lagi nggak berada di area tersebut, nggak bisa ngejemput dengan guiding win-nya dan tentunya tanpa ada retribution, tanpa Boytensy mendapatkan purple buff juga lihat. Level 9, kalau kita ngintip Karachen udah level 11. Ada perbandingan 2 level sebelum turtle yang ketiga. Ini yang tadi aku bahas dengan perbedaan level dan juga perbedaan kapabilitas jungle antara Alpha dan juga Nolan. Dan terbukti sudah dengan perbedaan 2 level seperti ini otomatis retribution power akan ditekankan ke arah Chen. Dan bahkan sekarang udah mulai gantian turtle-nya Cipi yang dipegangin sama RRQ Sena. Iya, ini RRQ yang langsung opening ya di area objektif turtle-nya. Walaupun mereka belum full commit. Diversion lagi. Masih melihat adanya Lutfi di sana. Wah. Tapi nampaknya ada diversion yang tidak begitu baik. Karena pemancingan tiba kembali terjadi Glorious Pathway. Lagi-lagi menjadi opening. Ada punishment dari internal guard Killua. Killua-nya tumbang 3 pemain. Dibalikin begitu saja dengan damage dari Killua. Dan juga true damage dari seorang Boytensy. Membuat akhirnya 4 pemain RRQ Sena tumbang di area tersebut. Strike 1, strike 2 dan tampaknya Onyx Prodigy nggak kasih strike 3. Di mana RRQ Sena mereka berhasil mendapatkan diversion play-nya. Tapi ada sedikit kompensasi. Tampaknya turtle yang terakhir akan menjadi tetap milik Kings of Kings. Wow. Game yang pertama masih di RRQ Sena berhadapan dengan Onyx Prodigy. Tes ombak dulu kali Cipi. Boleh dong ya, kita minta semangatnya Universitas Mercubuana, mana semangatnya? Nah gitu dong. Kita langsung balik lagi melihat perebutan dari kedua belah tim di area Objective Lord.
Oke. Dengan adanya Onyx Prodigy ternyata udah nge-equalize dari segi gold gap ya. Walaupun yang jadi hit adalah top lane turret, altar dan juga innernya sudah menghilang. Ini menjadi sebuah tantangan untuk Onyx Prodigy bahwa laning jauh pun masih bisa dilakukan dengan dari power Rinolan. Apalagi untuk sekarang kita masih belum mengetahui Xavero apakah sudah ada Wind of Nature apa enggak. Karena kalau nggak ada juga, kalaupun ada juga bakalan punya risk yang sangat tinggi untuk bisa di pick up oleh Chen. Oke, ini kalau ngeliat dari turret 4 berbanding 2. Ruang gerak RRQ Sena sedikit lebih sempit tentunya, tapi Don memberikan vision, memberikan info keberadaan dan HPO diversion. Ada diversion moment yang langsung menarik karena Killua flicker for defensive. Dan nampaknya sosok Rex lalu tumbang di zone dengan Daniel Series terpanis dengan adanya satu buah Spiro Alpha yang dikeluarkan begitu saja oleh Boy Don. Nowhere to hide dan nampaknya Don pun harus tumbang begitu saja looking for wipe out kah karena RRQ. Sena harus kehilangan triple kill yang berhasil di-secure oleh Boy Z. Raja Langit mengamuk menit 10 game yang pertama. 5 member, 5 raja sedang terkapar di area Land of Dawn. Yap, diversion yang terbaca dan akhirnya bisa dianalisa oleh Onyx Prodigy membuat mereka akhirnya dapetin tempat yang pas banget untuk mengeluarkan potensi dari Xavero. Dan dengan wipe out seperti ini, gold jump langsung menuju ke difference yang tadinya sama-sama equal. Dan ini bakal berbahaya sama RRQ Sena. Mengingat bahwa diversion yang dilakukan, ini udah mulai gak efektif untuk melawan Onyx Prodigy. Mereka mau gak mau harus mencari strategi lain dan bisa saja sebenarnya lewat pick off potensial dari Danielsa. Ya karena di momen yang gak kesorot ternyata tadi sebelum Lord itu ada berarti 2 kali ya kita lihat bisa di counter dengan baik nih oleh Onyx. Iya dan counter yang sama lagi. Iya masalahnya aku ngeliat dari segi Lutfi ya sebenarnya dari targeting si Earthshatter yang paling impact menurutku sama Eternal's Guard. Yang ngebuat akhirnya 2 kali knock up terjadi di RRQ Sena dan bisa memperpanjang teamfight dengan sangat-sangat baik. Dan ingat mereka punya Matilda. Bener, dan kita ngeliat Lord yang pertama. Ini belum nge-charge, RRQ mestinya masih bisa melakukan defense dengan sangat baik. Tanpa kehilangan member mestinya. Oke, kita akan lihat karena teman-teman dari Onyx Prodigy berfokus karya satu lane untuk mengawal Lord mereka. Menembus karya lini pertahanan berdalam ini milik RRQ Sena Eternal Guard di pop up. Dan nampaknya base tersebut gagal untuk bisa dihancurkan. Namun ada Clotter Wave dan selanjutnya hasil play terdengar. Tapi masih belum ada arah target operasi. Zaman Force di pop up oleh seorang Toy Synchrovision. Dikis karya yang oleh Boy Z tertinggal di kawalan Spiro Alpha for defensive. Tapi nampaknya dikejar dengan adanya diversion dari Rexelana. Mengarahkan Black Hand sampai dan Boy harus tumbang. 2 pemain hilang dan nampaknya 2 player untuk nothing. Defense yang sangat baik dipertunjukkan. Dan lagi Rex Lona dengan diversion play-nya kali ini. Gamble resikonya berhasil diamankan dan bahkan mereka mendapatkan bonus mid lane turret. Ya dan bisa dibilang sedikit memaksakan ya dari teman-teman Onyx Prodigy di arah bottom lane sana. Apalagi dengan posisinya dari Boy Z yang kalau dilihat dari awal nggak terlalu baik dari segi leveling dan juga goal potensialnya. Ngebuat akhirnya dia jadi target empuk oleh teman-teman dari RRQ Sena. Ditambah juga faktanya bahwa Samuel nggak ready untuk ngejemput dengan adanya Guiding ini. Otomatis tiba-tibanya dengan adanya diversion itu jadi trapping yang sangat bagus dilakukan oleh RRQ Sena. Ngebuat Onyx Prodigy sekarang kehilangan gold lagi. Dan kita juga akan melihat dari segi XP-nya. Sama-sama di angka 16.000 dan bahkan sedikit di lead oleh Boy Z dibandingkan dengan adanya Chen. Namun lihat goldnya. Masih ada kekurangan di angka 600 gold yang membuat dia nggak bakalan terlalu tebal banget di depan. Apalagi untuk itemization juga defense yang berqueen swing. Ekonomi yang sama, Circling Eagle di commit tapi tentunya RRQ Sena dan juga Onyx Prodigy ini lagi ngetes angin, cek info, belum mau commit fight. Xavero udah ada Hunter Strike. Ini ada mobility lagi tambahan dan mungkin nanti itu bisa ada dengan mungkin sekian persen nambah mobility itu nggak melakukan outplay. Lutfi mundur terlebih dahulu nampaknya. Gila. Ada onward or setter tapi damage reduction-nya keluar dari teman-teman Onyx Prodigy. Nampaknya dihindari oleh teman-teman RRQ tapi flicker yang mahal informasi dari seorang Lutfi sudah mulai dikeluarkan. Allahu Akbar Lutfi! Itu dia yang terjadi ya tadi ya dengan flickernya. Tapi nampaknya RRQ Sena bakal coba menindaklanjuti peperangan karena nampaknya Burst Pathway-nya digelar begitu saja. Revitalize membuat Don menari-nari. Dibersihin dengan adanya Chen. Fracture mengarah ke Samuel tersurvive. Tapi ada Lutfi yang tertinggal. No flicker. Bakal dijemput dengan yang satu Guiding Wind tapi Immortality terbawa dalam tubuh Lutfi dipecahkan begitu saja. Lutfi harus tumbang di tangan Daniel San bahkan sosok Samuel pun harus hilang menyusul 4 pemain dari Onyx Prodigy. RRQ Sena tampaknya mereka melihat base yang terbuka. Killua, apakah dia bisa defend? Karena Ikron yang sudah mulai terekspos dan RRQ, the Kings of Kings, take the game 1. Of Kings.